Abu Darda ini termasuk salah satu sahabat yang di hadapan para sahabat itu sebagai Quran berjalan. Orang yang paling konsisten dan konsekuen mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu sahabat Abu Darda. Dia dikenal sebagai qadhi yang adil, dan kalau saya boleh mengatakan, beliaulah pionir daripada hidup sederhana atau hidup zuhud. Namanya sahabat Abu Darda. Jadi sahabat Abu Darda ini masuk Islamnya setelah perang Badar. Beliau awal mulanya seorang saudagar. Sejak zaman jahiliyah beliau ini berkawan dekat dengan Abdullah bin Rawaha. Dia seorang saudagar. Saat ini sahabat Abdullah lebih duluan Islam. Suatu ketika muncul sikap nakal dari sahabat Abdullah bin Rawaha bersama sahabat Muhammad bin Maslamah, dua orang. Sahabat Abdullah bin Rawaha dan sahabat Muhammad bin Maslamah iseng, yuk berangkai mana si Darda, orang hancurkan patung-patungnya. Jadi ini cerita masuk Islamnya sahabat Abu Darda. Pada zuhur dihancurkan, patung-patungnya berserakan di rumah itu. Sore pulanglah Abu Darda. Langsung karena ada sebuah kerinduan terhadap Tuhannya, langsung masuk rumah itu, masuk ke tempat patung-patungnya. Kaget, ya Allah, kok Tuhanku hancur semua. Dikumpulkan keping demi keping, dikumpulkan sambil nangis Abu Darda. Kok Tuhanku seperti ini? Istrinya yang namanya Ummu Darda. Ummu Darda ini termasuk salah seorang istri yang puncak kesabarannya luar biasa, cantik dan setianya. Waktu akan meninggal Abu Darda minta Ummu Darda, ya Allah, kalau aku di dunia ini bersama-sama suamiku Abu Darda, tolong aku kalaupun di surga nanti aku ingin dengan Abu Darda lagi. Padahal dari sebuah kehidupan yang sangat gemerlap karena saudagar besar. Itu sampai hilang kecantikan Ummu Darda karena hidup prihatin. Nah, karena lihat patungnya berserakan, dikumpulkan sambil nangis. Terdengar oleh Ummu Darda, coba Kang bejakeun ka pangeran kunaon atuh teu ngalawan. Ka patung berserakan kunaon atuh teu ngalawan. Tokoh pangeran banyak ya puji lemah. Ya ieu teh sok atuh renungkeun. Tanyakeun pangeran, kunaon anjeun teh teu ngalawan. Kunaon teh cicing wae. Manya tanaga pisan. Akhirnya berpikir, oh benar omongan si Abdullah, maksudnya Abdullah bin Rawaha, benar omongan si Abdullah bahwa Tuhan kamu itu tidak punya kekuatan sama sekali. Singkatnya cerita, langsung masuk kamar mandi, langsung pakai gamis, langsung menyampaikan ke Abdullah bin Rawaha, ya Abdullah, antar aku ketemu Rasul. Mau apa? Aku ingin menyatakan syahadat. Berangkatlah Abdullah bin Rawaha dengan Abu Darda sampai di hadapan Rasulullah. Apa Abu Darda? Aku sadar bahwa Tuhanku ternyata tidak bisa memberikan apa-apa. Jangankan memberikan apa-apa, untuk membela dirinya saja nggak bisa. Hancur ya Rasulullah. Oleh karena itu sekarang juga aku ingin menyatakan aku masuk Islam. Masuk Islamlah sahabat Abu Darda. Beliau sangat menekuni dan sangat menghayati ayat per ayat dari Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah.
Oleh karena itu, beliau mendapat gelar satu-satunya orang yang memahami dan mempraktekkan Al-Quran adalah Abu Darda. Ini erat kaitannya dengan Yasin. Abu Darda sangat tahu persis apa potensi dan energi dari setiap ayat Al-Quran. Oleh karena itu, Abu Darda menjadi tempat bertanya, mana doa yang layak untuk aku baca dari ayat Al-Quran. Masuk Islam lah. Dia mengatakan, kalau di zaman jahiliyah aku habiskan waktu-waktuku untuk berniaga. Maka setelah aku Islam, aku putuskan akan aku combine, akan aku kawinkan berniaga dan beribadah. Kawinkanlah, ya berniaga, ya beribadah. Ternyata hanya kuat 1 tahun. Gak bisa ternyata dagang dengan ibadah. Mana yang harus utamakan? Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan dagangnya dan lebih fokus kepada ibadah. Dia hidup cukup dari dagangan yang diusahakan oleh orang lain. Beliau saudara. Sudah. Beliau mulai ibadah. Suatu hari, sahabat Salman melihat istrinya Ummu Darda kok kusut, kumal, pucat, tidak terawat sama sekali. Tanya, ya Ummu Darda, apa yang menyebabkan kehidupanmu seperti itu? Wahai Salman, saudaramu itu sekarang sudah jauh berubah. Si malam untuk sholat dan siang untuk puasa. Malam untuk sholat dan siang untuk puasa. Oh begitu, iya. Terus gimana? Jangankan untukku, untuk dirinya sendiri saja Abu Darda itu sudah lupa. Itu pernyataan istrinya. Kalau kita kan beda. Sesankan rapat koordinasi itu, kalau kita untuk sosial keagamaan itu sisa dari sisa-sisa. Masih sisa dari sisa-sisa kan? Nah, kalau Abu Darda ini betul-betul untuk ini, malah diceritakan setiap malam, saking wiridnya itu tinggi, tidak kurang setiap malam sahabat Abu Darda ini membaca tasbih 100.000 kali. Tasbih. Beliau keunggulannya di tasbih dan sholat. Nah, karena mendengar cerita itu, akhirnya sahabat Salman suatu malam minta menginap di tempatnya Abu Darda. Karena Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Salman. Ya, ikhwani, aku ingin tahu gimana baik mana. Ternyata begitu selesai Isya sampai beberapa jam. Oh itu Abu Darda itu sholat terus, ditegur akhirnya sama Salman. Salman, Darda, walaupun bagaimana engkau masih punya kewajiban, engkau masih harus memberikan nafkah batin kepada istrimu. Gini. Oh iya, malah itu dilaksanakanlah. Ya. Akhirnya manut, ya. Tetapi hanya 1 malam, besoknya udah biasa. Ya. Udah ini lagi. Jadi sahabat Abu Darda ini dari sisi ibadah hampir semua sahabat menyebutkan tidak ada seorang pun sahabat kalau ibadah khusyuk, tawadhu, tertib sempurna yang bisa membandingi ibadahnya Abu Darda. Jadi kalau sahabat ingin tahu siapa sih sholat yang paling khusyuk, siapa sih sholat yang paling tumanninah, siapa sih puasa yang teratur, siapa? Nah, yang menjadi contohnya Abu Darda. Oleh karena itu, Abu Darda ini masuk disebutkan orang yang kaya, tetapi kekayaan tidak berpengaruh. Ada 4 orang. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar,
yang kedua sahabat Abdurrahman bin Mas'ud, yang ketiga sahabat Abu Darda, yang keempat Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini tabi'in. Jadi 4 orang ini 4 orang yang kaya, tetapi kekayaannya tidak berpengaruh sama kehidupannya, terutama dalam konteks ibadahnya. Nah, kehidupannya cukup. Suatu ketika sahabat Umar waktu itu menjadi khalifah meminta ke Abu Darda, ya Abu Darda, bagaimana kalau aku angkat engkau menjadi gubernur? Jangan, enggak mau. Tapi ini perlu, enggak mau. Engkau harus patuh kepada aku sebagai Amirul Mukminin. Baiklah, kalau aku ditugaskan mengaji Al-Quran dan tidak dibayar, aku mau. Kalau engkau mengangkat aku jadi pejabat, jangan, aku nggak mau. Tapi kalau engkau utus aku datang ke Damaskus dan menjadi guru Al-Quran, aku terima. Dan aku tidak mau menerima gaji dari mengajar tersebut. Oleh karena itu, waktu Abu Darda meninggal, wahai suamiku, kalau sekiranya engkau telah meninggal, bagaimana kalau aku menerima sedekah? Itu pertanyaan istri Abu Darda. Kata Abu Darda, celaka. Lebih baik engkau meracik gandum. Kan gandum teh namun jika pareng menunggu ditutup kan, ya. Lebih baik menutup gandum daripada engkau meminta sedekah orang, ya. Itu akan mengurangi derajatmu sebagai wanita ahli surga. Jadi sangat keras sekali Abu Darda ini. Ya tadi waktu meninggal terdengar doanya, ya Allah, kalau aku sekian lama di dunia ini bersama Abu Darda, ya Allah, kalau sekiranya engkau berkenan, aku memohon kepadamu supaya aku dikumpulkan lagi dengan Abu Darda di surga. Nah, baik daripada sholat semalam. Tuh kata-kata Abu Darda, sejenak tafakur lebih baik daripada sholat semalam. Oh, dan masih banyak lagi lah. Masih banyak lagi. Yang kedua, kita tidak bisa membagi cinta kita kepada Allah antara ibadah dan berniaga. Harus pilih salah satu yang harus kita korbankan. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, ya. Banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, ini sahabat Abu Darda ini menjadi simbol orang yang ibadahnya khusyuk, simbol daripada kehidupan zuhud, dan ini merupakan cikal bakal kehidupan sufi. Cikal bakal kehidupan sufi. Dan orangnya sangat konsekuen. Jadi dikenal, kalau sahabat Abu Bakar dikenal dengan kasih sayangnya. Sahabat Abu Bakar itu kepada siapapun kasih sayang. Sehingga Sayyidina Umar yang tidak bisa meniru Sayyidina Abu Bakar itu karena keduluan terus. Tidak ada janda yang tidak terperhatikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, bayangkan, komodi barudak yatimah. Kalau dari segi keteguhan tentang benar, tidak ada yang bisa menyaingi sahabat Umar. Kalau dari sisi hafalan Quran, kefasihan membaca Al-Quran, tidak ada yang bisa menandingi sahabat Ubay bin Ka'ab. Kalau dari segi kecerdasan, sahabat-sahabat setelah Sayyidina Ali, tidak ada yang bisa menandingi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada urutan-urutannya. Kalau dari sisi amanah, tidak ada yang bisa menandingi sahabat Ubadah. Nah, ini masing-masing punya corak.
para sahabat ini 100 sahabat 100 kelebihan. Kalau dikumpulkan menjadi figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Mu'adz bin Jabal berkata, sepeninggalku kalau engkau ingin bertanya orang yang pintar, tanyalah kepada 4 orang. Tanyalah kepada Abu Darda, tanyalah kepada Ubay bin Ka'ab, tanyalah kepada Abdullah bin Mas'ud, dan tanyalah kepada Uwaimir. Ini yang agak asing, sahabat Uwaimir, agak jarang diangkat namanya oleh para sahabat. Jadi karena ini berkaitan dengan penghamalan Al-Quran, sahabat Abu Darda tidak membeda-bedakan, dan beliau konsekuen. Begitu mendengar ayat Quran ini langsung amalkan, begitu ini langsung amalkan. Nah, itulah pribadi sahabat Abu Darda. Jadi bapak-bapak sudah dapat berapa tuh riwayat sahabat ini? Gimana? Nah, kan ada sahabat Anas bin Malik, sahabat Zaid bin Harithah, ya. Nah, sahabat Abu Hurairah, sahabat Ubay bin Ka'ab, ya. Kalau bapak-bapak konsisten mengikuti acara ini, saya akan berusaha menyampaikan 2 hal. Jadi yang pertama, substansi dari yang dipersoalkan diangkat malam ini, dan yang kedua, untuk memperkaya wawasan kita, saya sampaikan riwayat para sahabat. Saya coba ramu sehingga kalau utuh mungkin 3 jam saya harus bercerita tentang riwayat ini. Tetapi saya sampaikan poin-poinnya saja, karena sayap-sayap kata tidak usah saya sampaikan, ya. Nah, yang terpenting, ada keberanian nggak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Malik? Ada keberanian nggak kita untuk menyampaikan video kita itu benar? Ya, benar loh. Saya punya keyakinan itu benar. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, saya di zaman al-nas, ya, as-sabirun, ya. Orang yang sabar di dalam memegang agama di akhir zaman itu bagaikan memegang bara api. So, nah hadisnya Pak Lukman, ya. Kal qabidi alal jamri, ya. Seperti memegang bara api. Jadi di akhir zaman ini kita dituntut untuk sabar. Sabarnya memegang agama, tambah kesana itu tambah berat. Tambah kesana itu tambah berat. Alhamdulillah malam ini nampaknya sudah mulai ada nuansa-nuansa baru. Bapak-bapak mulai menyampaikan dari sisi yang berbeda, karena dimensi Yasin ini belum terbaca semuanya, belum terangkat semuanya. Bagus Pak Deden mengawali dengan tinjauan budaya, terjadilah proses sinkretisme, tetapi dengan tidak mengurangi makna ruh daripada Yasin itu sendiri. Karena orang tua dulu itu tahu ruhnya, tahu spiritnya. Orang sekarang itu hanya lahir saja. Disitulah konsekuensi kalau kita sudah terlalu mengandalkan akal, sementara Yasin ini lebih membutuhkan keimanan, akidah. Hese ketemuna lamun Yasin kudu dilogiskeun. Kudu dilogiskeun, harus seperti dokter, ya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak sudah bisa menyerap, ya. Menyerap. Tadi tuntutannya tugas itu mulai Januari, bapak-bapak sudah harus mulai berani menyebarkan. Oh, ternyata Yasin itu sangat kaya. Ternyata Yasin itu sangat kaya. Dan betul tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Syarif atau siapa, rata-rata, atau Pak Deden juga tadi, Pak Deden Samsul, orang-orang kolot baheula kieu, aduh kieu lah gampang aja dengan baheula terus we maos Yasin dulu kan da beres teh kegalauan, kegelisahan, rugi naon-naon dan kita bisa sare geus we Yasin. Saya sampaikan kemarin di PCNU, di
di Cimahi ya Pak Aulia ya. Jadi ayeuna mah jelema ayeuna mah mending keneh pel tidur daripada Yasin gitu kan. Da kolot baheula mah Yasin. Aduh, saya ceritakan di Rebuan itu. Jadi aya aki-aki itu bisa sare. Bisa sare bere we pel teh 3 rupa. Beureum koneng jeung hejo. Neng dokter paminum beureum ieu kumaha? Euy, mustajab ki ke pami aki tos tuang nu beureum insyaallah ke mun dina ngimpen naon aki nyimpen bakal nyimpen tepang sareng ayu ting-ting. Aduh pagi ting ayu ting-ting nu mana teh apa dengan Asep gitu. Ki ari nu koneng kumaha pami aki tuang nu koneng insyaallah ke aki bakal tepang sareng Yuni Sarah. Aduh namun hejo aki bakal tepang sareng Luna Maya. Lamun tiluanan di dahar aki bakal tepang sareng Nik Ardila. Atuh eta mah geus motnya aki nu maot. Jadi itu sebuah imajiner, itu sebuah ilustrasi sedemikian rupa repotnya orang sekarang untuk menghadapi hal-hal yang itu terjadi biasa. Dan teu bisa sareng mah lain penyakit anyar tiba heula we geus aya. Wah, dongengna para nabi, dongengna ieu aya teh penyakit teu bisa sareng teh. Dan itu semua dengan sangat bijak. Ya. Kenapa diinikan Al-Quran? Ya, secara logika saja, tatkala kita baca Al-Quran, itu kan konsentrasi kita akhirnya terfokus ke sana. Sebuah proses pengalihan, fokus perhatian. Yang kedua, Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu secara tidak langsung di sana itu ada potensi-potensi. Lamun ubar manungan nyagerkeun anak ubarna, ari Quran mah nu nyagerkeun pangeranna langsung. Nah, ini yang terputus seperti ini yang harus kita rajut kembali. Pemahaman kita tentang surat-surat tadi, puncaknya harus kita kembalikan ke Al-Quran. So, punten bapak-bapak kalau datang ke Kiai Hikmah, aya kalana diberi ayatna teh da asana teh lu kaitanana. Saya pernah dapat ijazah dulu dari Melati teh Gunung Kidul. Lawan PKI, aya lurah teh jahat pisan. Di puasaan teh surat Al-Anqarah. Keduaan si lurah ieu nangap wayang satu beting. Saya kalau dakwah di daerah itu diganggu terus. Datanglah ke Melati ke Iksan. Niki mawon rib ge ama ke Al-Anqarah kae puasa sekian hari ini. Wah, betingna tah ke ulah kayuna. Duaan namanya Syahid dari Gresik. Yuk kita mulai. Duaan bikinkeun ka Al-Anqarah. Pas jam 12 betingan. Nah, eta mah ngaranna genset enggak berdug atuh. Paling ban ai genset enggak berdug mah bisa pakai deh. Eureun payang teh. Wah, urang balik. Alhamdulillah, cenah bisa ngebledug. 3 kali saya coba Al-Anqarah. Sampai saya hancurkan yang namanya benteng Koren. 4 orang ditahan zaman demonstrasi teh. Bayangkan 4 poe ditahan di Semarang, benteng sakitu kandorna. Ya ku Al-Anqarah. Wah, coba bisa loncat atuh 5 meter bisa loncat atuh. Tinggina curang teh. Tapi datang pada Allah teh waduh, sia maneh di nawiri teh rupa mandian di mandian kan. Habis semuanya kurang lebih ada 80 kan. Ajian teh beak kabeh Pak Hasim. Kumaha sih bae diteruskeun. Alhamdulillah. Jadi kita sempurna ya Pak Hasim. Jadi kita ada yang Pak Hasim, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ya. Semakin lengkap, semakin sempurna karena itu ilmu Islam. Ya. Itu ilmu Islam. Jadi saya senang bangga. Oh, ada Pak Hasib, ada Pak Malik, ada Pak Basit, ada ini, ada ini. Ya. Memang Islam itu sangat kaya, tetapi kekayaannya mulai dikurangi. Setik-setik dah, ya. Mulai dikurangi.
Jadi dengan pertemuan ini alhamdulillah wawasan bapak-bapak tentang Yasin semakin luas, semakin dalam ya. Kalau bisa nanti Pak Deden kalau tidak keberatan coba di-share ke HP-HP, dan itu harus menjadi kepuasan kekayaan intelektual kita. Saya ngomong sama bapak-bapak, saya selama ngomong hampir 1 jam dengan catatan atau enggak? Usia saya 67. Nah bapak-bapak menari-nari kayaknya kabeh. Itu bukan kaya lah. Jangan orang kene bari nyari catatan. Cik urang teh nu pinterna laptop. Nu pinterna laptop. Saya berusaha 1 jam untuk ini, baik tentang Yasin maupun tentang Abu Darda tanpa catatan. Saya hanya mencoba merekam apa-apa yang Bapak sampaikan, dan saya mencoba menyempurnakannya sehingga yang saya sampaikan ini kekurangan-kekurangannya. Saya nggak mengulang apa yang disampaikan Pak Basit, apa yang disampaikan Pak Deden, apa yang disampaikan Pak Sarif Setiawan, apa yang disampaikan Pak Arif. Dasar si anjing. Kesimpulannya itu Pak Fahru Roji. Saya enggak. Itu sebuah kekayaan. Ya. Sebuah kekayaan, dan inilah yang namanya diskusi yang baik. Kita tidak sedang mencari mana yang paling benar, tetapi kita sedang mencoba menempatkan sesuatu pada proporsinya. Muktadol hal teh proporsinya. Oh begini loh. Untuk manehna wungkul atau nu ngarasa pang bener teh henteu. Dalam diadukan orang sok 5 menit oke nah gitu. Tapi berapa di sekolah gitu kan, istri pantas sudah bukan zamannya lagi. Bapak-bapak inilah yang masih punya kesempatan memperkaya, dan itu harus menjadi kepuasan batin kita. Sewaktu-waktu kita diminta penjelasan, kita sudah sanggup tapi bila ayah di laptop jangan aduh itu mah laptop. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.